tentu juga akan melakukan koordinasi terhadap lembaga-lembaga lain yang selama ini memang terkait dengan pembangunan hukum. Dan saya kira itu yang akan menjadi fokus tugas kami dan insya Allah kami akan laksanakan tugas itu dengan baik. Kayak lapas mungkin ada ledakan atau? Ya? Nanti kan operasionalnya ditangani oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, sedangkan kami itu lebih banyak merupakan koordinasi, perumusan program, penajaman, pengawasan dan lain sebagainya. Pak Yusuf berkantor di mana nanti, Pak? Sementara ini di kantor Kemenkumham di Jalan Rasuna Said. Untuk kementerian baru yang dibawa Bapak, pembagian kantornya bagaimana, Pak? Teknis sih sebenarnya sudah dipersiapkan oleh Kemenkumham, oleh Pak Supratman beberapa waktu yang lalu, dan hari ini akan mulai menempati kantor yang baru di Kumham itu. Jadi kan sebenarnya Dirjen Imigrasi, Dirjen Pemasyarakatan kan ada di sana sebenarnya, dan begitu juga HAM kan ada di sana juga. Jadi cuma sementara ini akan menempati gedung di bekas Kementerian Hukum dan HAM di Rasuna Said. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih, Bro. Selamat, Pak. Bersama adalah Yusril Iza Mahendra, menjadi calon Menteri Koordinator Hukum dan HAM yang tadi ada sejumlah kementerian dipecah oleh Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo, Pirsa. Di mana juga ini pepecahan dari Menko Koordinator Infrastruktur Pembangunan Kewilayahan yang akan dipimpin juga oleh Agus Harimurti Yudhoyono. Bidang-bidang masalah ini yang sebelumnya masuk dalam lingkup Kementerian Koordinator. Ya. Bagaimana, Pak? Apanya? Siapannya tadi seperti apa? Biasa, tinggal ngelanjutin. Bapak, nanti kantornya di mana ya Pak kalau Menko Pangan? Belum tahu. Nanti membawahi berapa? Nanti tanya Menseknek, ya. Juga belum tahu. Belum tahu kantornya. Belum tahu, ya nanti kalau sudah dilantik baru kita rapat, ya. Berarti kira-kira kapan tuh Pak bisa mulai aktif bekerja kan belum ada? Setelahnya langsung dong, habis ini serah terima dulu. Habis serah terima, nanti rapat, minjem dulu kantornya kan. Satu hari. Gimana Pak? Pinjam kantor siapa Pak? Ya nanti siapa yang mau kasih lah. Pak, menanggapi anggapan bahwa kabinetnya menjadi terlalu gemuk dengan tambahan hingga lebih dari 10. Ya Pak Presiden selalu mengatakan negara kita negara besar ya. Dan yang paling penting untuk membuat Indonesia jadi maju itu persatuan tuh nomor satu. Tentu setiap kita ada lebih ada kurang, tapi persatuan di atas segala-galanya ya. Pak, kemarin kan Mbak Zita kan sempat ke Hambalang pas pembakalan calon wakil menteri itu, tapi nanti lihat besok aja. Surprise ya, lihat besok. Gitu ya. Lihat besok. Besok ya, yuk. Besok pas Mbak Zita dilantiknya. Ya lihat besok lah, ya oke ya. Makanya jangan suka suuzon, bilang. Yuk. Nanti habis dilantik ya, lagi bawa bayi bentar. Saudara Mbak Bis ya. Ya. Pas ya. Tidak Pak. Gimana? Biar gaya dulu pakai peci ya. Hah? Bagaimana nih Pak persiapan jelang pelantikan nih Pak? Beberapa jam lagi berarti udah sah nih Pak jadi menteri. Ya nggak ada persiapan apa-apa, ya paling kita doa selalu bangun. Tadi kita baca doa dulu, Bismillah, semoga amanah yang diberikan ini nanti bisa jalankan dengan baik, dengan amanah, dan insya Allah membawa kebaikan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Itu aja sih, ya. Gak ada persiapan apa-apa. Ada pesan khusus nggak sih Pak dari Pak Prabowo, arahan khusus untuk Bapak gitu? Target atau apa, pesan khusus Pak? Pesan beliau ke saya, dia bilang, Rosan,
dalam menjalankan semuanya, kalau ada segala macam pertentangan isu input, satu pikirkan. Satu adalah untuk kepentingan rakyat. Kalau kamu pikirkan itu, kamu tidak pernah akan salah dan maju terus. Apapun yang resikonya. Itu pesan dari beliau. Ya di investasi lah di BKPM. Iya. Oke. Ya, terima kasih. Buka jalan. Belum tahu. Ya, belum tahu. Terima kasih ya teman-teman. Ngajak siapa aja Pak hari ini Pak? Ngajak ibu sama anak 2. Anak 2. Oh, saya anak. Ya, terima kasih. Baik, dengan amanah dan tentunya dengan kalau pesannya beliau harus satu tujuannya untuk kepentingan rakyat, cintalah rakyat dan kamu tidak pernah akan salah kalau tujuannya seperti itu. Oke. Kenapa? Ya lagi diatur sama protokol, mungkin itu terjawab dari saya ke diri saya kali gitu ya. Tapi ada penambahan nomenklatur Pak di pos Kementerian Bapak, Menteri Investasi dan Hilirisasi. Ya. Jadi ada penambahan tugas gitu juga Pak? Iya. Fokus gitu. Iya betul, ada penambahan hilirisasi yang dimana ini ruang lingkupnya kan sangat-sangat besar. Oleh sebab itu ini kita sudah sampaikan bahwa ini juga akan menjadi fokus utama kita dalam kita mengembangkan investasi, tetapi juga hilirisasi sehingga nilai tambah itu ada di Indonesia, value added-nya ada di kita, dan yang paling penting bagaimana penciptaan lapangan pekerjaan disampaikan oleh beliau sehingga itu adalah prioritas yang utama. Pesan Presiden terkait hilirisasi seperti apa Pak? Tadi kan udah. Ya, oke, makasih. Makasih ya. Masih jalan. Pemirsa, tadi sejumlah nama calon menteri sudah hadir pada pagi hari ini. Seperti tadi ada Ruslan Ruslani selaku Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Kabinet Prabowo Gibran. Pemirsa, sebelumnya tadi sudah ada juga Menteri Kesehatan, ada Bapak Budi Gunadi Sadikin, dan juga ada Menteri Komunikasi Digital, kementerian baru yang akan nanti dipimpin oleh Mutia Hafid, dan Menteri Koordinator Bidang Pangan ada Zulkifli Haslan, dan juga Yusril Iza Mahendra selaku Menteri Koordinator Hukum dan HAM. Pemirsa, memang dengan jumlah yang cukup banyak untuk kementerian Pak Prabowo, yaitu sebesar 48 kementerian. Ini diperkirakan karena adanya sejumlah kementerian dipecah pemirsa di era Prabowo, di mana saat pengumuman tersebut ada sejumlah struktur kementerian pada kabinet sebelumnya yang dipecah menjadi beberapa kementerian. Di antaranya pemirsa ada Kementerian Hukum dan HAM pada Kabinet Merah Putih, kini di era Presiden Prabowo dipecah menjadi 3 kementerian, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ya, seperti pemirsa, menteri satu di antaranya seperti Menteri Hukum yang dijabat oleh Supratman Adi Aktas yang tadi kita sudah lihat bersama-sama pemirsa, sebelumnya menjabat sebagai Menkumham pada Kabinet Indonesia Maju. Menteri HAM dijabat Notorius Pigai, sedangkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dijabat Agus Andrianto. Ya pemirsa, jelang pelantikan Kabinet Merah Putih masih akan kembali sesaat lagi dengan sejumlah calon menteri akan datang pada pagi hari ini pemirsa. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Anak saya. Ya,
menjelang pelantikan kalau saya karena memang bagian dari Bapak, prajuritnya Bapak, jadi saya tidak terlalu kaget karena memang Bapak sudah kasih clue tanggal 20 Februari 6 hari setelah pemilu ya. Itu Bapak sudah sampaikan jaga kesehatan sampai Oktober. Karena itu saya tidak terlalu saya sudah mungkin tidak pernah saya khawatir kan. Karena Bapak kan voice of accountabilities. Setiap kata itu bisa dipertanggungjawabkan dan semua orang bisa percaya. Ya, Bapak selalu menjunjung tinggi kesetiaan. Saya pikir ini sebuah pelajaran untuk bagi bangsa Indonesia bahwa kesetiaan itu penting. Saya tidak punya orang kuat di belakang saya. Saya orang desa, orang kampung. Tidak ada pemimpin, tidak ada orang-orang aristokrat yang melindungi saya di belakang saya. Adalah yang pertama, kita harus kedaulatan energi. Maka mau tidak mau kita harus naikkan lifting. Kemudian kita konversi dari B40 menjadi B50, B60 sampai arahan Bapak Presiden. Kalau dimungkinkan sampai di B100. Yang berikut adalah bagaimana kita membangun LPG. Karena kita impor LPG-nya kurang lebih sekitar 6-7 juta. Dan kita harus membangun jaringan gas untuk gas kita bisa dialiri terutama di wilayah Pulau Jawa ya. Karena itu kan kebutuhannya besar sekali. Samping itu hilirisasi. Dan kita akan bangun green energy kan. Sebagai bagian daripada tuntutan untuk net zero emission di tahun 2060. Bang, Golkar dapat berapa kursi, Bang? Kementerian Investasi juga, Pak. Apakah akan ada pembagian kewenangan? Enggak, ini jadi Kementerian Investasi. Jadi memang dari semua kementerian yang punya deputi hilirisasi itu cuma di Kementerian Investasi. Tetapi kemarin kan kita kolaborasi saja. Jadi tidak ada isu itu, saya pikir itu bagus kok, bagus. Yang tadi malam diumumkan kader-kader Golkar ya, bukan Golkar dong. Kader-kader Golkar ya. Rasanya sih ada sekitar berapa? Oh saya yang mengatakan puas atau tidak kan Pak Presiden. Kita hanya menjalankan aja ya. Insya Allah. Pak datang sama siapa aja Pak? Ramai banget Pak. Ibu saya, istri saya sama adik-adik ya. Selamat Pak Bani. Ya, makasih. Ya makanya aku. Taduh. Pegang kamera. Kami di jelang pelantikan Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran, pemirsa, kembali kami akan menuju ke Istana Kepresidenan untuk melihat situasi terkini. Seperti apakah sejumlah nama menteri yang sudah hadir pada pagi hari ini. Dan nilai perdamaian. Oke. Saya pelantikan kan nggak ada sertijab Pak. Agendanya kira-kira akan seperti apa Pak? Atau ada acara lain Pak dari Kementerian? Oh, kalau kami setelah pelantikan saya, Pak Menko Yusril, Menteri Hukum dan Menteri Imigrasi, kami ke kantor. Kemudian nanti akan ada agenda perkenalan, ramatama, welcome. Mungkin setelah itu saya akan melanjutkan langsung kerja karena saya tidak perlu belajar HAM. Pagi, siang, sore di rumah atau dimanapun juga saya itu berpikir tentang HAM dan bekerja HAM. Dan saya sendiri pegawai negeri mungkin 18 tahun saya di kementerian lagi. Jadi sistem kerja birokrasi juga saya tahu, hak asasi manusia ya kalian tahu semua. Jadi saya mungkin saya termasuk tidak perlu belajar. Ya kebetulan para staf di sana juga akan memberi support yang kuat dan tidak akan mengalami kesulitan juga karena di sana Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. Terima kasih Pak Bika. Terima kasih Pak Bika. Selamat ya Pak. Oh,
Izin ya Mbak, izin ya. Sedang izin. Gus, Barbuk ketemu sama beliau. Siapa? Barbuknya. Nanti Maaf. Susah. Nggak tahu. Ini kan Pak. Tadi saya di pintu sini ya Pak Dit ya. Ya pemirsa, sejumlah nama-nama calon menteri yang akan dilantik pada pagi hari ini sudah mulai berkumpul di sana Kepresidenan Jakarta. Kalau kita rekap dari awal tadi pemirsa sudah kita lihat bersama-sama ada Natalius Pigai selaku Menteri Hak Asasi Manusia, juga ada Bapak Rosan Ruslani dan juga Bapak Budi Gunadi Sadikin selaku Menteri Kesehatan, ada juga Mutia Hafid Menteri Komunikasi Digital pemirsa. Dan informasi yang kami dapatkan pemirsa setelah pelantikan yang akan berlangsung hari ini pemirsa, kita akan dengarkan dulu Erlangga Hartarto. Seperti kemarin saya sudah sampaikan bahwa arahan beliau adalah ya ke depan perekonomian pertumbuhan harus lebih tinggi lagi, dan kedua indeks-indeks terkait dengan kemiskinan Gini rasio terperbaiki, dan kemudian program-program yang terkait dengan lapangan pekerjaan. Artinya investasi harus digenjot kembali sehingga padat karya bisa didorong. Posibilitas swasembada pangan? Swasembada pangan disiapkan, salah satunya kan kita sudah sedang mempersiapkan food estate. Dan arahan beliau dalam 3-4 tahun ini bisa dilaksanakan sekaligus untuk swasembada energi, antara lain dengan penerapan biodiesel yang tentu kita kaji bisa sampai bio 100 dan demikian pula bioetanol. Pak, untuk makan siang gratis ada revisi? Ada gilirannya penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Jadi ini sih saya melanjutkan dan merasa terhormat ya bisa diberikan kepercayaan oleh Bapak Presiden Prabowo untuk membantu beliau pada sektor yang sama. Ya. Terima kasih. Langsung tancap gas ya Pak? Insya Allah langsung tancap gas. Oke, thank you. Thank you. Terima kasih. Selamat Ibu. Terima kasih. Tentu Bapak Presiden telah menugaskan beberapa sektor dimasukkan ke perekonomian, termasuk kita Nusron Wahid. Ya, tidak ada persiapan khusus, tapi tentu kita akan menindaklanjuti apa yang sudah menjadi arahan Presiden. Sebulan lebih saya sudah bekerja di Kemensos. Nah, tentu nanti tinggal kita sesuaikan, kemudian kita ambil langkah-langkah yang memang sesuai dengan skala prioritas. Jadi kita sudah punya program di tahun 2025, sudah disepakati oleh DPR. Nah, tinggal kita akan coba untuk kita teruskan ya apa yang sudah menjadi arahan dari Presiden, itu aja. Prioritasnya apa Pak? Yang pertama kita memperbaiki data. Jadi data-data tentang fakir miskin, kemudian tentang difabel, tentang lansia, ya supaya data kita ini akurat dan nanti tentu programnya menjadi tepat sasaran. Nah, program data itu kan dinamis. 60-an juta UMKM di seluruh Indonesia tersebut didorong untuk naik tingkat. Mohon doanya. Pak, kan kemarin ada masalah tentang belanja online yang agak mengganggu terhadap UMKM itu. Pada prinsipnya Mas, semua hal kebijakan harus kita lakukan untuk memproteksi tumbuh kembangnya UMKM kita. Nanti kita lihat dan kita kaji. Semangatnya yang penting saya mau kasih message-nya di situ dulu, bahwa semangat kita adalah
ingin mendorong tumbuh kembang UMKM kita. Semua kebijakan yang bisa mengarah ke situ dan juga bisa menjaga ekonomi negara kita akan dukung. Ya. Makasih. Makasih ya. Gimana Pak? Ayo Pak. Ya. Selalu aja Bang. Mungkin ada obrolan-obrolan barangkali Pak. Harus saya jalan dulu ya. Bikin jalan dulu ya. Nanti dulu ya Pak ya. Nanti ya. Maaf ya. Nanti. Jalan dulu ya. Maaf ya Pak, sebentar nanti kita ini lagi. Maaf ya. Jalan ya. Lepas ya Ti. Udah. Dari bapak dari jauh langsung aku teriak sama bapak. Sejumlah nama menteri sudah hadir. Tadi ada Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan juga Agus Gumiwang dari Menteri Perindustrian, pemirsa. Dan usai pelantikan pada pagi hari ini nantinya, esok hari sejumlah menteri, di mana Presiden Prabowo Subianto akan mengumpulkan jajaran kabinetnya di Akademi Militer Akmil di Magelang, Jawa Tengah. Di sini nantinya akan mengikuti pembekalan di Akmil Magelang yang digelar pada 25 hingga 27 Oktober, pemirsa. Dan rencananya memang Prabowo akan mengumpulkan jajaran menterinya dalam satu kegiatan Akademi Militer. Dan nantinya akan ada pembekalan, dan salah satunya adalah akan menjelaskan program prioritas. Dan Prabowo juga menyebut akan petunjuk dan arahan kepada masing-masing kementeriannya, pemirsa. Dan pengumpulan para menteri nanti di Magelang, di dalam Akademi Militer ini nanti, alasan lain Prabowo mengumpulkan menteri yakni agar mengenal satu sama lain, mengingat jumlah kementerian kini bertambah, pemirsa. Yang sebelumnya ada 34 di masa kepemimpinan Jokowi, kini menjadi 48 kementerian. Dan ini membutuhkan kerjasama yang sangat erat. Dan untuk mempercepat proses kerjasamanya itu, maka akan banyak acara di mana mereka, para kementerian ini akan dikumpulkan menjadi satu dalam sebuah acara. Mudah-mudahan bisa menyumbangkan segenap tenaga, segenap pikirannya untuk bisa kemudian menjadi pembantu presiden yang terbaik. Karena target kita besar, target kita tinggi. Ya, saya percaya bahwa di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo, teman-teman yang hari ini akan dilantik sebagai menteri itu akan menjadi pembantu yang terbaik bagi beliau dan akan mensukseskan semua program-program beliau. Ya, terima kasih ya teman-teman ya. Terima kasih Pak. Nih. Dan pemirsa, inilah situasi terkini dalam gedung Istana Kepresidenan. Mengingat sekitar 30 menit lagi akan segera dimulai pelantikan Kabinet Merah Putih. Karena kan tinggal melanjutkan saja. Artinya setelah dilantik nanti kita ikuti seluruh proses yang ada. Setelah itu kita sudah punya program roadmap ekonomi biru, itu yang akan menjadi prioritas kita untuk kita jalankan, yang harusnya jauh lebih cepat. Ada target khusus nggak sih Pak dari Pak Presiden, Pak? Ya, memperkuat ketahanan pangan. Salah satunya bagaimana produksi perikanan kita meningkat. Sekarang kan baru sekitar, kalau dikurangi rumput laut, kira-kira 13 juta ton ya tangkap dengan budidaya. Nah, itu yang harus kita tingkatkan terus. Kita tidak boleh kalah dengan negara tetangga kita. Untuk keberlanjutan, Pak? Iya, tentu. Ruang konservasi harus kita jaga. Sekarang ini sudah ada upaya-upaya, salah satunya pembiayaannya dengan debt swap. Ya, kita udah lakukan debt swap, walaupun itu masih kecil, tapi itu satu model. Jadi hutang kita yang kita convert untuk pembangunan konservasi. Penegasan berarti target ekonomi biru setara dengan negara maju nanti? Ya, harus. Ya. Dari sini.
Mbak dari sini, Mbak. Yuk. Biar gampang ya. Mas berhenti, Pak. Nah. Gimana? Apa? Mau ada apa? Mas, lepas aja, Mas. Ya salah satu kan mensupport menteri yang dipilih oleh Pak Presiden, yang dimana Bapak Raja Juli Antoni ini adalah salah satu kader terbaik dari PSI. Alhamdulillah Pak Presiden mempercayai Pak Raja Juli sebagai Menteri Kehutanan. Mas Kaisang ada pesan khusus nggak sih kepada Presiden atau karena ini kan menjalankan amanah baru tugas baru? Kerja lebih keras lagi, dan yang diberi kepercayaan tadi itu ada Pak Raja Juli dan ada Mbak Isyana dan ada juga Mas Giring. Ya, Mas, udah ya, yuk. Makasih. Nanti lagi ya, nanti aja ya. Iya, makasih. Kasih, Mas. Kasih, Mbak. Nah, pas nih. Ini lepas sih. Kita planingkan nanti serah terima jabatan. Kan? Isma. Dan pagi ini sesaat lagi Prabowo akan segera melantik para menterinya, pemirsa. Dinamakan Kabinet Merah Putih. Dan pelantikan akan dilakukan di Istana Kepresidenan Jakarta yang dipastikan akan segera dimulai pada pukul 10 pagi nanti nih, pemirsa. Kita lihat bersama-sama ada Bahlil Hadilya, pemirsa, sudah hadir dalam gedung Istana Kepresidenan. Sejumlah tamu undangan juga sudah hadir, pemirsa, pada pagi hari ini. Ya, dengan jumlah yang cukup besar, pemirsa, sebanyak 48 kementerian dan 56 wakil menteri, di mana ini pengumuman dilakukan semalam, pemirsa. Ada sejumlah kementerian yang dipecah di era pemerintahan Prabowo. Salah satu kementerian yang dipecah adalah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, di mana ini Prabowo memecah kementerian ini menjadi dua kementerian koordinator baru, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Kementerian Koordinator Masyarakat. Sejumlah persiapan dan kehadiran para calon menteri sudah mulai memenuhi halaman dan juga dalam gedung Istana Kepresidenan, pemirsa. Mereka membawa serta keluarga dan pendamping mereka untuk dilantik oleh Prabowo pada pagi hari ini. Tidak hanya itu, pemirsa, pemerintah era Prabowo juga memecah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kita akan melihat bersama-sama pernyataan dari Menteri Olahraga. Terlebih wamennya nanti Mas Taufik Hidayat. Ya, alhamdulillah juga kita saat ini memiliki wakil menteri nanti, dan ini juga sejarah di mana Mas Taufik selaku atlet Olimpik ini diangkat menjadi wakil menteri. Pastinya ini akan membantu kami di Kemenpora, karena Kemenpora ini kehadiran dan menyentuh langsung baik dari anak-anak muda dan atlet itu sangat penting. Jadi ada dua badan, ini lebih enak lagi, bisa lebih menyebar lagi. Terdekat nanti untuk Indonesia Bahrain tetap diperjuangkan nggak untuk bakal main di Indonesia? Kami sudah menyampaikan bahwa saya selaku Menteri Olahraga, Pemuda dan Olahraga sudah menjamin bahwa keamanan tim Bahrain di Indonesia. Terima kasih Mas Dito. Selamat Mas Dito.
APBN, dan semuanya. Berarti kan ini salah satu kementerian yang akan mengentaskan 10 juta rumah dalam waktu 5 tahun ke depan. Ya, kita mohon doa semuanya. Kita mesti bekerja keras ya, dan ya puji syukur kepada Tuhan ya bisa diberikan kepercayaan oleh Bapak Prabowo untuk berbuat baik bagi rakyat. Mohon doanya semuanya, mohon doanya. Terima kasih Pak. Iya. Silakan semuanya yang ada di sini keluar, berada di posisi di tenda utama yang tidak punya undangan. Selain dari jajaran politisi, pemirsa, dari susunan Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran, pemirsa, mereka yang terpilih juga ini berasal dari unsur profesional, akademisi, birokrat, tokoh agama, dan bahkan juga ada dari kalangan artis yang mengisi deretan Kabinet Prabowo Gibran, pemirsa. Semuanya sudah ada kursi dan lain sebagainya. Lanjutkan tugas yang sudah-sudah ya Bu ya. Arahan dari Pak Prabowo seperti apa Bu? Jadi ada sertijab ya Bu ya? Tiga Menkeu nanti sama Bu. Jadi gimana untuk program ke depannya Bu? Habis pelantikan ya gini? Ya pemirsa, tadi kita lihat bersama-sama ada Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani yang kembali menduduki di era Presiden Prabowo Subianto. Memang ada sejumlah nama menteri di era Presiden ke-7 Presiden Jokowi kembali dipercaya oleh Presiden Prabowo untuk mengisi kabinetnya. Sejumlah nama menteri yang pernah menjadi menteri di pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin kembali menjadi menteri pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Kalau tadi kita lihat ada Ibu Sri Mulyani. Selanjutnya sudah ada nama Erlangga Hartarto sebelumnya tadi yang kembali menjabat sebagai Menko Bidang Perekonomian. Ada Pratikno yang kini menjabat sebagai Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, di mana sebelumnya Pratikno menjadi sekretaris atau menjadi Menteri Sekretaris Negara era Jokowi. Dan tadi pagi sudah kita lihat bersama-sama menteri lainnya ada Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri ATR Kepala BPN era Jokowi, dan kini akhirnya ditunjuk Prabowo sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang tadi pagi ditemani oleh Anissa Pohan, istri tercinta. Dan nama-nama Menteri Jokowi lainnya yang kini mengisi Kabinet Prabowo ada Zulkifli Hasan, Erick Thohir, Bahlil Lahadalia, Ibu Sri Mulyani, Budi Aris Setiadi hingga Muhammad Tito Karnavian. Dan kurang lebih ada 14 nama dari menteri yang pernah menjabat di era Jokowi lanjut di Kabinet Prabowo. Sementara untuk wakil menteri ada 8 wakil menteri yang juga pernah menjabat di era Jokowi dan kini kembali di Kabinet Merah Putih, di Kabinet Prabowo Gibran.
Oh, dari mana sih? Ya pemirsa, sejak pukul 9 pagi hingga saat ini sejumlah menteri sudah mulai berdatangan di kompleks istana pemirsa. Dan awak media juga sudah berkumpul, dari mana setelah acara pelantikan para menteri dan wakil ini akan mengikuti pembekalan di Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Dan dikatakan pemirsa dalam kabinet merah putih yang disusun oleh Prabowo dan juga Gibran, ini termasuk dalam kabinet tergemuk sejak Orba hingga reformasi pemirsa. Di mana dalam susunan menteri kabinet merah putih, Prabowo Gibran menambah jumlah kementerian koordinator, lalu memecah sejumlah atau beberapa kementerian sehingga kabinetnya dianggap sebagai kabinet gemuk. Dan jika menilik sejarah berdasarkan data yang terangkum di Sekretariat Kabinet, pemirsa, Kabinet Merah Putih ini adalah paling gemuk sepanjang era Orde Baru hingga reformasi. Dan ini adalah buah dari revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang disahkan pada September lalu sehingga memungkinkan jumlah kementerian menjadi tidak terbatas. Iya, dalam rangka kita diundang pelantikan kabinet Merah Putih. Harapannya Pak untuk kabinet Merah Putih? Harapannya bisa bekerja langsung action, dan itu yang kita harapkan, kabinet bisa. Pemirsa, pelantikan kabinet Merah Putih Prabowo Gibran masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama. Bisa langsung menghasilkan atau output dari program-program yang memang selama ini dicanangkan oleh Presiden terpilih Pak Prabowo. Kan jumlah kabinet bertambah nih, DPD sendiri melihatnya seperti apa Pak DPD? Iya, itu juga yang menjadi banyak pertanyaan. Tapi saya melihat dari sudut pandang yang berbeda ya. Ini negara terlalu besar. Ini negara terlalu besar, terlalu heterogen, terlalu banyak potensi. Nah, kalau itu tidak dimaksimalkan dengan potensi anak-anak bangsa yang terbaik atau putra-putri terbaik, ya sayang. Saya melihat Pak Prabowo mencoba melakukan inovasi, bagaimana memastikan potensi dari semua yang ada di negara ini bisa digarap dengan cepat. Jadi saya tidak melihat bahwa ini seakan-akan terlalu gemuk. Itu gemuk itu mungkin dianggap mungkin jumlah yang di atas. Sementara yang terjadi selama ini adalah satu portofolio kabinet itu terlalu luas jangkauannya. Jadi kalau dibagi-bagi dia bisa menjadi lebih fokus. Jadi saya kan pada saat kami di HIPMI katakanlah begitu. Jadi tagline-nya fokus. Dengan fokus, dengan benar-benar fokus kepada apa yang dikerjakan, itu biasanya hasilnya juga bisa menjadi lebih nyata dan konkret. Gitu. Ya. Halo, Mas Dhani sudah Mas Dhani. Boleh sambil jalan. Boleh sedikit Mas soal hari ini. Ya, saya menerima undangan dari Sekretariat Negara Presiden Republik Indonesia untuk menghadiri acara pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Gibran. Tentu saya mengucapkan selamat, amanah, bekerja dengan semangat, dapat terus berkolaborasi, bersinergi dengan semua pihak, termasuk lembaga negara lain.
ini. Dan yang terpenting adalah bagaimana bisa menjalankan visi misi Presiden Prabowo, memastikan kemajuan di semua bidang kementerian, memastikan terus memajukan kesejahteraan masyarakat di semua bidang, dan yang pasti tetap dalam koridor sesuai dengan aturan main dan perundang-undangan. Saya yakin tugas Menteri Kabinet Merah Putih juga akan mendapatkan tantangan karena negara kita adalah negara yang sangat besar dengan penduduk yang besar, sehingga jika Kementerian Kabinet Merah Putih juga berjumlah cukup banyak, bukan berarti tidak bisa fokus, tapi justru harus lebih fokus terhadap dengan pembinaan yang sudah sedemikian rupa diberikan oleh Presiden terpilih Pak Prabowo. Kami tentu menggarisbawahi bahwa Presiden Prabowo juga menginginkan agar ekonomi kita terus tumbuh, ekonomi kita fiskalnya juga tetap terjaga, hutang terkelola dengan baik, sehingga alokasi keuangan negara kita dapat terdistribusi untuk meningkatkan program kebijakan yang ada dalam kementerian masing-masing. Kami yakin tantangan terbesar bangsa adalah bagaimana kita menurunkan pengangguran, menurunkan kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Dan kemarin kita dengar pidato kenegaraan Presiden Prabowo menyampaikan bahwa ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan air terus akan didorong, ditingkatkan agar kita tercapai swasembada yang selama ini kita harapkan. Itu bukan pekerjaan yang sangat mudah, perlu kolaborasi, perlu kebersamaan, perlu keseriusan, tapi saya yakin dengan arahan dan juga monitoring langsung dari Presiden Prabowo, Kabinet Merah Putih mampu mencapai ekspektasi masyarakat yang saya yakin mereka menginginkan, baik secara pendek, menengah, dan panjang. Oke.